Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri Ramawati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang Isra dan Mi'raj. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud penghormatan dan pelipur lara setelah paman dan istri beliau meninggal. Peristiwa ini terjadi di Mekah sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Berdasarkan kandungan hadis dari riwayat-riwayat yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. 2. Isra. 3. Mi'raj. 4. Perjalanan kembali dari Mi'raj. Baik, yang pertama ada pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat Isya, Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk membedah dada beliau. Lalu ia mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Kemudian dibawakan bejana emas penuh dengan hikmah dan iman lalu dituangkan ke dada Nabi Muhammad. Setelah itu, Malaikat Jibril menutup kembali dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibawanya naik ke langit. Selanjutnya ada Isra, artinya perjalanan dari Masjidil Haram, Mekah, sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina. Selanjutnya ada Mi'raj. Mi'raj artinya perjalanan naik sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla untuk menerima perintah sholat. Selanjutnya ada perjalanan kembali dari Mi'raj. Perjalanan kembali Rasulullah menempuh rute dari langit tertinggi menuju Baitul Maqdis lalu ke Mekah. Sikap orang-orang Quraisy menanggapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah riwayat diceritakan orang-orang Quraisy mengingkari kepergian Rasulullah ke Syam lalu kembali lagi ke Mekah yang hanya dalam waktu 1 malam saja, karena perjalanan itu biasa ditempuh jarak waktu 2 bulan sehingga ada sebagian orang yang kemudian murtad saat itu. Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya Isra dan Mi'raj terjadi dalam waktu 1 malam dengan jasad dan fisik Rasulullah SAW dalam keadaan beliau tersadar terjadi setelah diangkat menjadi nabi. Baik, yang selanjutnya ada pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, ada peristiwa ini termasuk salah satu mukjizat yang diterima Rasulullah SAW. Yang kedua, ada bertujuan untuk memperteguh semangat Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada Masjidil Aqsa dan Mi'raj secara berurutan merupakan bukti yang menunjukkan tingginya kedudukan Masjidil Aqsa. Yang selanjutnya ada menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar di langit dan bumi, memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat sehingga tidak khawatir terhadap tipu daya kaum kufar yang hakikatnya sangat lemah. Dan yang terakhir ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para rasul pembawa risalah untuk menyambut kedatangan pembawa risalah terakhir. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.